Ke arah mana hidup akan berakhir? Semua orang berharap akhir dari hidup mereka adalah menuju titik kebahagiaan. Terlepas dari betapa beragam arti dari bahagia itu sendiri, dan juga terlepas dari anggapan orang-orang mengenai susahnya menemukan kebahagiaan. Memang kebahagiaan itu perlu dicari dan kenyataan seringkali menjadi hambatannya. Kenyataan yang tidak selalu sesuai dengan harapan, kenyataan yang tidak selalu selaras dengan keinginan, dan kenyataan yang menyeret jauh dari apa yang membuat kita bahagia. Seseorang sejak kecil ingin sekali menjadi pilot. Lalu beranjak dewasa, hambatan mulai bermunculan satu persatu. Sekolah pilot di tempat tinggalnya tidak ada. Jikapun ada, biayanya mahal. Belum lagi kurangnya dukungan orang tua, komentar-komentar negatif orang-orang sekitar, dan lain semacamnya. Hambatan itu sangat mungkin mengubah cita-cita dari asalnya pilot menjadi profesi yang lain. Dan kenyataan tersebut bisa dicap sebagai kegagalan. Apabila cap gagal ini berkembang, indikasi tidak baik mendatangkan perasaan sedih, mematikan gairah, hingga bahkan depresi, putus asa, atau bunuh diri. Orang-orang yang terlalu berusaha sekeras mungkin dalam mencapai gelar, profesi, atau sesuatu yang lain melalui proses yang bersusah payah akan mengalami rasa sakit jika itu tidak terwujud. Di dunia ini, orang yang tidak hidup dalam cita-citanya mungkin jauh lebih banyak daripada orang yang hidup dalam cita-citanya. Tetapi bukan berarti lebih banyak orang yang menderita daripada orang bahagia. Cita-cita bukan faktor tunggal mengukur bahagia tidaknya seseorang. Di belahan dunia yang lain, orang-orang mungkin tidak sempat memikirkan cita-cita. Ia lebih kepikiran soal apa yang mau dia makan besok, atau kemana ia harus tidur malam ini. Apakah mereka menderita? Mereka mungkin menderita dan mungkin juga tidak. Bagaimana jika kita tidak tahu bahwa sebenarnya dalam hati mereka telah menerima kondisi tersebut? Ada banyak sekali sumber kebahagiaan yang bisa dimunculkan dari apa-apa yang ada di depan mata dan dari sudut pandang yang bisa kita bentuk. Sesama dokter sangat mungkin memiliki pandangan kebahagiaan yang berbeda. Apakah tentang penghasilannya yang ratusan juta? Apakah tentang temuan obat-obatan penyakit tertentu? Atau apakah tentang penyembuhan penyakit tumor? Atau mungkin apakah tentang tolong-menolong orang-orang yang miskin, yang sulit mendapatkan akses kesehatan? Sehingga pertanyaan besarnya yaitu, bisakah kita menemukan kebahagiaan versi kita sendiri? Salah satu filsafat yang mengajarkan seni kebahagiaan adalah Stoicism. Seni kebahagiaan yang selalu bersumber dari apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan. Filosofi ini menampar kita bahwa kebahagiaan adalah kemampuan untuk terbebas dari hal-hal yang terpisah dari tubuh kita, seperti kekayaan, kekuasaan, atau bahkan kesenangan. Jika kamu bahagia dengan penghasilan 1 bulan 10 juta, maka ketika kamu kehilangan pekerjaanmu, kamu akan sangat menderita. Jika di lingkungan keluargamu menganggap kebahagiaan adalah sebisa mungkin menjadi PNS, maka menjadi buruh pabrik adalah cap gagal dari keluarga untukmu. Kebahagiaan adalah seni mengelola pikiran dan emosi, dan Stoicism mengarahkan untuk menjadi manusia yang hidup dan menerima, lalu mensyukuri apa yang ada. Maka kebahagiaan tidaklah memerlukan syarat. Filosofi ini mengarahkan untuk memiliki pandangan bahwa yang terjadi di dunia ini netral nilai. Hal buruk dan hal baik adalah persepsi yang dibentuk, baik oleh diri kita sendiri, oleh orang lain, atau praktik-praktik hegemonik di bawah kungkungan industri. Maka sumber kebahagiaan yaitu dimulai dari upaya mengenal diri sendiri sampai berujung menemukan diri sendiri. Jika kita sudah tahu mengapa kita diciptakan, lalu kemana ujung kehidupan ini akan berakhir, dan apa esensi dari kita ada di bumi ini, kita akan menjadi orang yang berbuat baik ke diri kita, ke orang lain, ke lingkungan sekitar, atau ke makhluk hidup yang lain.